Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman Martial Art. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke komunitas lempar pisau. Ya, langsung aja kita datangi Sensei Edi. Ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum Sensei Edi, gimana kabarnya? Baik ya. Ya, jadi ini sebenarnya komunitas atau apa sih sebenarnya? Khusus untuk melatih lempar pisau dan kapak. Oh gitu. Jadi komunitas ya? Oh gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan ada macam-macam. Saya lihat ini kayaknya pisaunya beda-beda nih. Ini mungkin fungsinya berbeda atau gimana? Apa cuma semaunya aja ini? Tergantung pisaunya berbeda, hanya untuk teknik lemparan yang beda-beda. Yang ini misalnya, ini untuk lemparan full spin atau berputar ya. Berputar. Terus yang ini, yang kecil-kecil ini untuk lemparan no spin dan half spin. Jadi untuk teknik yang tidak berputar dan hanya setengah putaran. Oke. Mungkin setelah ini bisa jelaskan satu-satu kali ya dengan tekniknya kali ya, biar teman-teman paham ya. Kita demoin. Oke, siap. Baik, sekarang kita mungkin lebih ke penjelasannya ya. Nah, sekarang nih yang pertama apa dulu nih? Sekarang kita akan belajar teknik paling dasar, yaitu teknik spin, full spin. Jadi lemparan berputar. Untuk jarak 2 meter atau genap, kita megang di blade atau bilah. Untuk jarak ganjil seperti 3, 5, dan 7, itu kita di handle atau gagang. Oke, mohon maaf, sebelum itu mungkin bisa dijelaskan itu yang jarak 3, 5 itu kayak gimana maksudnya? Mungkin bisa sekalian dipraktikkan. Oke, di sini contohnya 2 meter. Jarak 2 meter. Oke, target bidik, angkat, lempar. Angkat, lempar. Angkat, lempar. Berarti ini jarak ya? Jarak bidik ya? Jarak 2 meter. Jarak 2 meter. Biasanya orang di jarak 2 meter itu ada di pas depan garis, melewati garis, atau di belakang garis. Jadi tergantung postur tubuh dan tenaga masing-masing pemain. Jadi beda-beda, tidak ada yang bisa samain. Ada yang berdirinya sejajar, kakinya seperti ini. Ada yang kiri di depan, kanan di belakang. Ada juga yang kanan di depan, kiri di belakang. Itu tergantung pemainnya, style pemainnya masing-masing. Berarti itu nggak ada larangan ya? Tidak ada. Kecuali misalnya di 2 meter, dia berdirinya lebih dari garis, itu tidak dihitung atau didiskualifikasi. Oh, berarti stylenya bebas. Yang penting jangan sampai lewat garis ya. Oh iya. Tapi untuk style itu bebas ya? Style itu bebas. Ada yang pakai tangan kanan, ada yang mungkin kita tangan kiri, tidak masalah. Oh gitu. Jadi buat yang kidal bisa itu ya? Bisa juga. Iya, bagus. Mungkin bisa dipraktekkan. Yang pertama nih apa, dari full spin ya? Full spin. Caranya gimana itu? Setidaknya ya biar teman-teman sebelum join di komunitas ini biar paham gitu gambaran umumnya. Ya, seperti yang tadi megang di handle. Ada yang megang di ujung seperti ini. Oke. Ada yang ke tengah dikit. Bahkan ada yang hampir satu tangan seperti ini. Tergantung selera masing-masing ya. Oke. Jadi dalam lempar pisau ini tidak ada pasti. Jadi kita cari senyaman mungkin kita aja. Misalnya kita di jarak 2 meter nih lewat garis gak kena. Iya. Harusnya gak kena. Gak kena. Ini mungkin saking jagonya, saking pro-nya jadi kena nih ya. Saya seperti ini, gak kena. Kena ya. Kita mundur lagi. Gak kena. Kita mundur lagi, cari lagi. Sini. Nah, jadi udah dapet nih. Udah dapat posisi kita yang kena. Kita kasih garis atau tanda. Oh iya. Kasih garis atau tanda. Jadi kita latih ikutin garis tadi aja. Berarti kalau nggak kena mundur lagi gitu. Mundur lagi sampai dapat jarak yang sesuai dengan lemparan kita. Oke, baik ya. Berarti kalau full spin itu dia harus benar-benar muter ya. Jadi bebas ya. Full spin itu kalau untuk jarak 2 meter dia itu setengah putaran. Kalau jarak 3 meter dia tuh 1 putaran penuh. Oke.
4 meter tuh 1,5 dan seterusnya. Harus begitu. Ya, itu namanya full spin atau rotasional. Iya. Itu secara sejatinya emang begitu? Apa emang harus seperti itu? Kayak misalnya di jarak 4 harus kayak yang Chief bilang tadi. Kalau untuk pisau seperti ini sih memang harus seperti itu. Kecuali untuk pisau yang satu lagi. Seperti ini, misalnya no spin. Ini adalah no spin atau tapak putaran. Ini kita tetap pegang handle. Mau berapapun jaraknya, kita tetap pegang handle. Cuma namanya no spin adalah tanpa putaran. Jadi atau bisa disebut seperempat putaran. Seperempat putaran. Iya. Ini lurus langsung ke target. Jadi tanpa putaran. Oke. Berarti megangnya harus di handle. Di handle terus gagangnya. Kalau megangnya di blade boleh nggak? Kalau pegang di blade itu adalah teknik half spin atau setengah putaran. Mau berapapun jaraknya, 2, 3, 4, 5 harus pegang blade. Oh iya. Berarti patokannya tinggal yang megang nih di bagian apa dulu nih ya? Kalau megangnya di handle berarti di no spin ya? Tergantung teknik ya. Teknik ya? Kalau untuk full spin seperti saya bilang tadi, jarak genap megang blade, jarak ganjil megang handle, gagang. Tapi kalau untuk no spin, karena dia lurus terus dan jadi ujung ini harus tetap hadap ke depan. Iya. Berarti pisau. mau nggak mau harus handle ya? Harus handle. Oh iya. Jadi dari sini kita lempar set. Tanpa putaran atau bisa disebut seperempat putaran ya, karena kita dorongnya dari sini. Untuk yang half spin set, karena kita dorongnya pakai gagang di depan, dia berputarnya setengah. Pada saat mau mencapai ke target dia berputar. Kira-kira seperti itu. Kalau yang half spin bisa dua-duanya ya, megang di mana ya? Kalau bisa full spin itu pegang dua, handle dan blade, tergantung jarak tapi ya. Tapi kalau untuk no spin mau berapapun jaraknya tetap pegang handle. Oh iya, no spin ya. Kalau untuk half spin mau berapapun jaraknya tetap pegang blade. Jadi itu udah pasti itu tekniknya. Teknik itu udah pasti. Jadi 3 teknik dasar pisau yaitu full spin, no spin dan half spin. Tingkatan-tingkatannya biasanya yang dasar adalah kita belajar full spin dulu yang berputar. Habis itu terus kita mencoba belajar yang no spin tanpa putaran. Habis itu udah selesai kita belajar ke yang half spin. Tapi untuk pemain-pemain biasanya kita coba semua biar tahu bakatnya ke arah mana. Misalnya orang ini powernya kuat, dia cocok untuk full spin. Terus yang satu mungkin tangannya fleksibilitasnya tinggi, jadi bisa untuk no spin ataupun half spin. Selain pisau juga kita ada kampak ya. Cuma untuk di klub ini belum kita usahakan untuk kampak dulu karena masih mencoba untuk mendalami yang pisau dulu ya. Sebenarnya ini adalah komunitas pisau dan kapak. Mungkin next setelah anggotanya banyak kita akan mencoba untuk memasukkan kapak ya. Oke, baik. Itu ya. Mungkin itu tadi paparan dari masing-masing style ya sama pisaunya. Tapi kalau buat pemula ya yang lebih direkomendasikan itu yang full spin ya. Full spin di nomor 2 dan 3 meter. Ya, kalau buat pemula mungkin di full spin dan di nomor 2 ya. Tapi tetap aja buat pemula dicoba semuanya ya biar tahu. Pemula dicoba semuanya biar tahu yang mana bakatnya dia arah kemana. Yang pasti itu pasti semua melalui yang tahap full spin 2 dan 3 meter. Iya. Lah, ini tuh sebenarnya ada kompetisinya nggak sih sebenarnya? Ada, tiap tahun ada kompetisinya dari The Lempis Indonesia. Terus ada dari UI, Menwa UI juga ada kompetisinya dan klub-klub yang lain juga ada. Tapi untuk Chief Edi sendiri udah pernah ikut turnamen? Saya udah 2 kali ikut turnamen. Ya, mohon maaf masih belum dapat pialanya. Mungkin tahun depan. Amin ya. Karena mungkin kompetisinya juga sengit juga ya. Ketat sekali karena jago-jago banget. Tanpa kita sadari meskipun nggak kelihatan bahwa lempar pisau ini sebenarnya jagoan-jagoannya banyak.
Banyak ya. Jagoannya banyak, cuma tidak terekspos aja. Iya. Bahkan ada yang bisa sampai 10 sampai 15 meter lemparannya. 15 meter ya? Ya. 4 meter aja udah jauh banget sebenarnya. Kalau 15 meter berarti dari sono ya? Ya, udah bukan pisau lempar tapi pisau terbang. Pisau terbang ya. Wah, itu jadi film nanti kita. Iya. Cuma dari film itu kebanyakan kurang real. Kurang real ya, iya Di sih. film sama di real. kenyataannya realnya itu sebenarnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi karena untuk bumbu-bumbu actionnya jadi dikasih gerakan-gerakan yang akrobatik. Sebenarnya itu susah ya, sampai melompat, sampai berputar, sampai ngelempar itu susah karena target itu kan berjalan, karena targetnya manusia berjalan. Untuk komunitas kami ini ada peraturannya, yaitu tidak boleh menembak atau melempar ke pohon hidup. Itu yang pertama. Jadi yang kita pakai adalah lock target dari pohon yang sudah mati, yang dari tebang. Kenapa itu alasannya? Jadi kita tidak merusak lingkungan. Meskipun kita melemparin kayu, tapi kita tidak melempari pohon hidup. Jadi kita tidak merusak lingkungan. Karena biasanya pohon yang sudah dilempar itu mati. Karena luka dari pisau ini tajam banget, tajam. Jadi biasanya pohon yang kena itu mati. Terus yang kedua adalah tanaman, hewan misalnya kucing, anjing, sapi atau hewan-hewan yang lain. Jadi kita tidak menembakin hewan. Terus yang paling penting itu kita tidak melempari manusia itu sendiri. Jelas lah itu. Itu langsung masuk kita dikandangin ya. Dikandangin jelas itu. Jadi manusia itu paling tidak boleh kita lempar. Terus yang terakhir itu adalah fasilitas-fasilitas umum. Oh iya. Misalnya kita ngelemparin Kaca orang ya. Atau ngelemparin mobil orang Ya kan umum. lecet ya itu. Ya, jadi Itu yang benar-benar dipegang dari komunitas ini ya. Itu. Jadi pisau dan target, lock target. Jadi pisau hanya ketemu lock target. Selain itu tidak boleh. Jadi makanya olahraga ini sangat aman. Jadi tidak melempar selain